Surat kuasa khusus yang bertandatangani di bawah ini: nama Tuan Andi, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya diberi sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberi kuasa kepada nama Yuliani Devi Perdana SH, nomor induk advokat 23.98765, alamat kantor Jalan Pajajaran nomor 88, Kawalan Bogor. Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan perdata terhadap nama Tuan Andi, alamat Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di hadapan Pengadilan Negeri Bogor sehubungan dengan manifestasi atas perjanjian jual beli tanah yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023 dengan objek tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti yang dimiliki. Para penerima kuasa diberi wewenang untuk mengajukan dan atau menandatangani surat gugatan, menghadap di muka persidangan dan menjawab segala pertanyaan yang diperlukan, mengajukan alat bukti termasuk saksi, surat maupun bukti elektronik, menolak dan atau menerima perdamaian, mengajukan upaya hukum, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, menandatangani akta-akta yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan hukum lainnya yang diperlukan dan berkaitan dengan penyelesaian perkara ini. Surat kuasa ini diberikan dengan hak diskusi dan retensi. Demikian surat kuasa ini dibuat dan diberikan agar dapat digunakan sebagai mestinya. Bogor, 7 Oktober 2025. Pemberi kuasa Andi, penerima kuasa Yuliani Devi Perdana SH dan rekan. Surat gugatan Puan Prestasi nomor 001 YDF-10/2023 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di tempat yang bertandatangan di bawah ini: nama Yuliani Devi Perdana SH, alamat kantor Jalan Pajajaran nomor 88, Kabupaten Bogor, bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi, tanggal lahir Jakarta nomor 1985, alamat Jalan Melati nomor 10, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2023 bertindak untuk dan atas nama penggugat, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama Tuan Budi, tempat tanggal lahir Bandung 25 Desember 1990, alamat Jalan Kenanga nomor 7, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pekerjaan pegawai swasta, selanjutnya disebut sebagai penggugat. 1. Posita. Dalil-dalil gugatan. Poin 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Poin 2. Bahwa sesuai isi perjanjian pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1, uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan. Tahap 2, pelunasan sebesar 700 juta terlambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian. Poin 3. Bahwa tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta pada saat penandatanganan, tetapi tidak melakukan pelunasan sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu hingga 15 April 2023. Poin 4.
bahwa hingga lebih dari 6 bulan sejak tanggal perjanjian tergugat belum juga melakukan pelunasan pembayaran sebagaimana disepakati. Poin 5. Bahwa penggugat telah memberikan kesepakatan dan itikat baik kepada tergugat dengan mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi tertanggal 18 Agustus 2023 dan 26 Agustus 2023, namun tidak mendapat tanggapan atau penyelesaian dari tergugat. Poin 6. Bahwa tergugat hanya menyatakan bahwa ia belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan, padahal alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenar untuk mengingkari kewajiban dan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Poin 7. Bahwa akibat prestasi yang dilakukan oleh tergugat telah mengalami kerugian karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan telah kehilangan peluang atas transaksi yang seharusnya dapat dilaksanakan. Poin 8. Bahwa perbuatan tergugat tersebut tidak melakukan prestasi atau tingkat janji sebagai mana dimaksud dalam pasal 1243 KUHP Perdata. 2. Petitio. Tuntutan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah prestasi terhadap isi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah antara tergugat dan tergugat bakal dihukum atau dibatalkan. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 150 juta atas kerugian atas tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain selama lebih dari 6 bulan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk mengembalikan objek tanah pada penggugat dalam keadaan semula dan menyatakan bahwa penggugat bebas untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Subsidiary. Jika ketua majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex eco et bono. Hormat kami, Yuliani dan Perdana SH Dewan. Surat replik penggugat perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah. Penggugat Tuan Andi, tergugat Tuan Budi. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di tempat. Kami Yuliani dan Perdana SH, advokat dan konsultan hukum, bertindak untuk dan atas nama penggugat atau Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2025. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. 1. Tanggapan umum atas jawaban tergugat bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan sebagaimana telah diajukan dalam surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2025 dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat yang tidak sesuai fakta serta tidak beralasan menurut hukum. 2. Tanggapan terhadap pokok jawaban tergugat. Poin 1. Mengenai alasan tergugat belum memperoleh pinjaman bank, bahwa tergugat berdalih tidak dapat melunasi pembayaran tahap 2 sebesar 200 juta karena pinjaman bank belum cair.
dalil tersebut tidak dapat membatalkan kewajiban tergugat sebagaimana tertuang pada perjanjian tertanggal 15 Januari 2023. Perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak. Tidak ada klausul yang memberikan syarat bahwa pembayaran tahap 2 bergantung pada pencairan pinjaman bank. Keterlambatan bank bukan merupakan force majeure dan sepenuhnya menjadi risiko tergugat. Dengan demikian, alasan tergugat tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Poin 2. Mengenai kelalaian tergugat, poin kasasi bahwa tergugat telah gagal melunasi pembayaran dalam waktu 3 bulan sebagaimana diperjanjikan. Penggugat hanya membayar uang muka 300 juta, sehingga 6 bulan setelah pinjaman tergugat belum membayar sisa 700 juta. Penggugat telah mengirim 2 kali somasi, namun tetap tidak diindahkan. Dengan demikian, tergugat jelas melakukan manifestasi menurut pasal 124 KUHP Perdata. Poin 3. Mengenai kerugian penggugat, bahwa akibat manifestasi tersebut tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. Harga tanah mengalami kenaikan sehingga penggugat kehilangan posisi keuntungan. Penggugat menanggung biaya administrasi dan proses hukum. Dengan demikian, dalil tergugat yang mengatakan penggugat tidak mengalami kerugian adalah tidak benar dan menyesatkan. 3. Menolak secara tegas seluruh dalil tergugat, bahwa seluruh dalil dalam jawaban tergugat menyatakan tergugat tidak berprestasi, tergugat beretikat baik, perjanjian dapat diperpanjang secara lisan. Penggugat menolak sepenuhnya karena tidak ada kesepakatan perubahan jangka waktu secara lisan maupun tertulis. Tidak ditemukan alasan hukum yang membebaskan tergugat dari kewajiban. Tergugat tidak menunjukkan bukti upaya pelunasan yang nyata. 4. Petitium replik. Berdasarkan uraian di atas, penggugat melalui kuasa hukumnya memohon majelis hakim 1. Menerima replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan seluruh dalil jawaban tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak. Menyatakan tergugat telah melakukan manifestasi dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 4. Mengabulkan seluruh tuntutan dalam surat gugatan penggugat. Demikian replik ini disampaikan atas perhatian majelis hakim. Penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Yuliani Devi Perdana SH. Surat pembuktian manifestasi yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Yuliani Devi Perdana SH. Alamat kantor Jalan Pejajaran nomor 88 Bogor. Pekerjaan advokat atau kuasa hukum. Bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi. Alamat Jalan Melati nomor 10 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pekerjaan sudah swasta. Selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini memberikan pembuktian terhadap pihak. Nama Tuan Budi. Alamat Jalan Kenangan nomor 7 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Selanjutnya disebut tergugat. 1. Dasar hubungan hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Harga tanah sebesar 1 miliar rupiah. 2. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1, uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap 2, pelunasan sebesar 200 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu paling lambat 15 April 2023. 3. Setelah pembayaran lunas, penggugat berkewajiban menyerahkan sejumlah tanah dan memproses balik nama atas nama penggugat. 2. Fakta wan prestasi. 1. Tergugat tidak melunasi pembayaran tahap 2 sebesar 700 juta kepada hingga lewat waktu 6 bulan setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan 15 Juli 2023. 2. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2023 dan 25 Agustus 2023, namun tidak diingatkan oleh tergugat. 3. Tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta perpanjangan waktu tanpa persetujuan tertulis dari penggugat. 4. Akibat kelalaian tersebut, penggugat mengalami kerugian antara lain tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain, menanggung biaya administrasi, waktu, serta kehilangan potensi keuntungan. 3. Dasar hukum bahwa tindakan penggugat yang telah memenuhi kewajiban merupakan prestasi atau cedera janji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUHP Perdata. Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur telah menyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi melalaikannya. Pasal 1238 KUHP Perdata. Debitur adalah lalai apabila dia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri bila perikatan itu merupakan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan melewatnya waktu yang ditentukan. 4. Barang bukti. Sebagai bentuk pembuktian uang prestasi ini, penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut. 1. Salinan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 2. Bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. 3. 2 surat teguran atau somasi tertanggal Agustus 2023. 4. Saksi-saksi yang mengetahui adanya perjanjian dan pelanggaran tersebut. 5. Bukti korespondensi atau pesan dan email terkait penundaan pembayaran oleh tergugat.
5. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan poin yang di atas, dengan ini penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan manifestasi dan oleh karenanya 1. Memohon kepada pengadil agar menyatakan sah bahwa tergugat telah lalai atau manifestasi dalam melaksanakan perjanjian jual beli tanah, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta. Berikut ganti rugi sebesar 100 juta atas kerugian material dan imaterial yang dialami penggugat. Menyatakan perjanjian jual beli tanah dapat dibatalkan secara sepihak oleh penggugat akibat manifestasi. 2. Memohon segala keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Bogor 12 November 2025. Dilihat dari Perdana SH, kuasa hukum tergugat. Surat kesimpulan hukum nomor 012 SKM 11/2025 perihal manifestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara 2000 dan 1. Latar belakang kasus. Pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi penggugat dan Tuan Budi tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Harga tanah 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat perjanjian. Tahap kedua, 700 juta dibayar pada lambat 3 bulan setelah perjanjian. 3. Setelah lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan proses balik nama atas nama Tuan Budi. Faktanya, hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi belum melakukan pelunasan pembayaran tahap kedua. Tuan Andi telah mengirimkan 2 surat teguran atau somasi, namun tidak diindahkan. Tuan Budi beralasan belum dapat pinjaman dari bank dan mengajukan pada waktu. 2. Analisis hukum. Poin 1. Manifestasi pasal 1238 KUHP Perdata. Manifestasi terjadi ketika pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Dalam kasus ini, Tuan Budi tidak melakukan pembayaran sisa 700 juta sesuai kesepakatan. 2. Somasi sebagai syarat tuntutan hukum. Pasal 1243 KUHP Perdata. Tuan Andi telah mengirim somasi 2 kali yang menegaskan posisi hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. 3. Hak penggugat. Pasal 1243 KUHP Perdata. Tuan Andi berhak menuntut pelunasan sisa pembayaran atau membatalkan perjanjian resolusi dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, termasuk hilangnya kesempatan menjual tanah pada pihak lain. 4. Alasan tergugat tidak sah secara hukum. Keterlambatan karena belum mendapatkan pinjaman bank tidak membebaskan kewajiban hukum untuk membayar. Pasal 1239 KUHP Perdata. 3. Kesimpulan. Berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, Tuan Budi telah melakukan manifestasi atas perjanjian jual beli tanah. 2. Tuan Andi berhak menuntut
pelunasan sisa pembayaran tahap kedua beserta bunga atau denda sesuai perjanjian, atau membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul. 3. Permintaan tambahan waktu oleh pengemudi karena belum memperoleh pinjaman bank tidak membebaskan kewajiban hukum untuk membayar sesuai perjanjian. Ditetapkan di Kabupaten Bogor pada tanggal 18 November 2025. Hormat kami, Kuasa Hukum Kedudukan Yuliadi Abdul Fatana SH, Kuasa Hukum Kedudukan. Terima kasih.